Shalom. Kayak sepi sekali, padahal ada 20.000 orang yang datang pada pagi hari ini. Kita ulang lagi ya. Shalom. Oke, hari ini hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai pada siang hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama merayakan kenaikan-Mu untuk naik ke surga Tuhan, segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau berkati dari awal pertengahan akhirnya, biar segala pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang semuanya coba untuk berdiri bersama-sama. Kita mau pemanasan sebentar ya. Ikut caranya Om Ivan. Silakan musik. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan tak berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Bersinar terang dalam kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu.
siapkan hati kita untuk sama-sama mau menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mau satu pujian. Hanya bersama Dia kita bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Sekian musim
Dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di masanya kami akan bersukacita, kami akan bersorak-sorai dalam namamu. Yang siap bersukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Saya semuanya beri bersama-sama. Ada sukacita? Sepi lagi. Belum sarapan ya? Oh alah. Paling banter ya. Ada sukacita? Amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan? Amin. Silakan
Mari sama-sama kita tetap pujian. Segala keadaan
berlimpah maupun kurang, apakah tetap mengatakan Engkau Yesus satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Yesus yang kami perlu dalam hidupku. Sekali Yesus tetap Yesus. Apakah itu yang ada di mulut hatimu yang paling dalam? Pengakuanmu di hadapan Tuhan, apa dalam keadaan berlimpah saja mencari Tuhan? Tuhan mau dalam segala keadaan apapun yang kau alami hari ini, Tuhan dalam mengatakan Engkau Yesus kan tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanyakan pujian dari awal dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan tetap berpegang teguh hanya pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau urapi Tuhan, anak sudah melayani Tuhan. WL
singer, tim musik, semuanya jemaat Engkau berkati satu demi satu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan taruh hikmat pada hamba-Mu. Hamba-Mu tidak apa-apanya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bila urapan ilahi-Mu dalam diri hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami dengan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, saya minta ya di sebelahnya berkatakan yang cowok, kamu hari ini ganteng deh, yang cewek kamu ini cantik deh, jangan kebalik lah ya. Oke, shalom semuanya. Ya, hari ini hari apa kan tadi katakan? Hari Kamis. Harinya Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Saya bersyukur hari ini saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Wajah-wajah yang cantik-cantik semuanya, yang cewek, yang cowok ganteng-ganteng semuanya. Hari ini tim musiknya bisa naik kupu-kupu semuanya. Naik kupu bisa terbang semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini ya. Ya, langsung aja kita sama-sama belajar. Sekarang maksud dan tujuan Tuhan Yesus surga itu apa? Maksudnya pasti ada tujuannya. Ada maksud yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contohnya, misalnya, ya, simbal. Nah, simbal, tahu simbal ini? Nah, simbal ini digunakan untuk apa? Yosua? Bikin bunyi. Bunyi apa? Ya, mempercantik tim musik, memperindah suaranya. Ya, seandainya saya pinjam gunakan untuk wajan bisa? Bisa. Ya, goreng telur bisa? Bisa. Goreng ikan bisa? Bisa. Tapi apakah itu tujuan pabriknya membuat simbal untuk penggorengan? Enggak. Nah, berikutnya, contohnya gitar dan keyboard. Contohnya, untuk apa Bima? Gitar? Pengiring musik. Ya. Yang keyboard diin itu apa in? Sama apa in? Sama. Ya. Semuanya untuk alat musik yang indah. Sudah tadi kata sama-sama ya. Semua digunakan mengeluarkan sebuah pujian, satu kesatuan. Gak mungkin dalam satu musik hanya drum saja yang begitu, tanpa ada keyboard dan gitar. Satu kesatuan satu sama lain. Seandainya saya pinjam keyboard, gitar buat telenan bisa? Bisa. Buat potong-potong bawang bisa? Ya. Buat potong-potong ayam, potong-potong daging bisa? Bisa. Ya. Ya. Tapi itu bukan fungsinya yang benar. Ya. Kira-kira kalau yang punya pabrik yang buat ini tahu kalau simbal dibuat wajan, keyboard dan gitar dibuat pelenan, kira-kira bagaimana perasaannya? Sukacita? Bangga. Oh bangga, karena digunakan yang tidak sewajarnya. Bangga tapi sebaliknya, ya pasti dia menangis. Waduh, bikinnya susah-susah aku, kok digunakan tidak sewajarnya, tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan menciptakan kita masing-masing satu demi satu hari ini, pasti ada maksud dan tujuan. Tapi seringkali kita lupa dan pura-pura lupa, tidak melakukan tujuan dan maksud Tuhan. Tujuannya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kita sebagai apa? Untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tubuh kita menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena berapa banyak tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan dipersembahkan kepada hal-hal yang lain. Tapi di sini tidak ada, di sini sana ada, ya. Kita bersyukur kita diajari Tuhan punya tubuh yang sempurna untuk melakukan segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Contohnya misalnya Tuhan mau datang ke dunia, waktu kelahirannya mau jadi manusia, bahkan dia saat disalib dia mati, pasti ada tujuannya. Itu karena kasihnya yang luar biasa bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak binasa. Tuhan mau semua kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Seperti hari ini kita akan peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Itu ada maksud dan tujuan yang Tuhan siap berikan dalam hidup kita. Kita akan buka Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24 50 sampai 51. Minta tolong dibacakan. Lukas 24 ayat 50. Dan perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, makasih Bu Yamin. Tidak katakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ternyata Tuhan itu sangat peduli bagi setiap kita. Sebelum terangkat ke surga, dia memberkati murid-muridnya satu demi satu. Demikian juga hari ini, Tuhan memberkati kita masing-masing dengan berkat ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita boleh bangga kita punya Tuhan yang tidak egois. Seringkali ya, seringkali kita anak-anak Tuhan kita anak-anak Tuhan seringkali aku anak Tuhan pakai kalung salib besar, tapi kehidupannya penuh dengan ego. Tuhan mau kita meneladani Tuhan. Sebelum dia terangkat ke surga, dia memberkati murid-muridnya satu demi satu. Dia sangat mengasihi satu persatu. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mempedulikan kita. Biarlah kita hari ini boleh berbangga karena Tuhan kita sangat mempedulikan kita. Tuhan kita sangat mengasihi kita.
Tuhan siap memberkati kita. Hari ini apapun jadi kehidupan kita hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan siap memberkati kita. Amin. Ya. Sekarang yang pertama, tujuannya apa? Maknanya apa? Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita, anak-anak Tuhan. Setiap kita butuh Roh Kudus, Rohnya Tuhan sendiri yang siap menolong kita kapan dimanapun kita berada. Makanya kalau dibacakan Yohanes 16 ayat 7. Orang bergantian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, terima kasih Tasya sayang. Ya. Jadi katakan bahwa namun benar yang kukatakan. Ku ini huruf besar, berarti Tuhan mengatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika Tuhan pergi. Sebab apa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang tujuan dan maksud Tuhan naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Dikatakan sini Roh penghibur. Hari ini siapa yang susah? Siapa yang sedih hari ini? Tuhan Roh Kudus siap menghibur kita. Katakan Roh penghibur. Siapa? Roh Kudus yang siap menghibur kita. Saat kita sedih, saat kita sendiri, Roh Kudus siap menghibur kita. Oleh sebab itu, kita penting sekali untuk Roh Kudus menguasai hidup kita, bukan kedagingan kita, tapi Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Kenapa? Dialah sanggup menolong kita. Roh penghibur, ya. Betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita akan buka ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bergantian. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terima kasih Susan. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ternyata Roh Kudus itu siap menyertai kita selama-lamanya hidup kita. Sekarang apapun kondisi kita hari ini, maka Roh Kudus itu siap menolong kita. Sekarang fungsinya apa sih Roh Kudus itu?
Fungsinya itu selalu siap menolong kita, siap menuntun kita dimanapun kita berada, siap membimbing kita. Hari ini yang sedang bingung, Roh Kudus siap membimbing kita. Roh Kudus memberi kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan itu Roh Kudus. Bahkan apa? Roh penghibur, Roh penasehat. Menyertai bukan 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan atau 10 tahun, tapi selama-lamanya siap menyertai kita. Biarlah kita minta hari ini tuh penuh aku dengan Roh Kudus, menguasai hidupku, bukan keegoan kita, bukan kejadian kita yang diutamakan, tapi Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Amin. Ya. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu Yesus naik ke surga, menegaskan supaya kita fokus kepada perkara-perkara surgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Kalau kita lihat ya di YouTube ya, filmnya ya, saat terangkat ke surga, terangkat waktu benar-benar dia melihat ke atas, melihat waktu Tuhan Yesus terangkat, dia fokus hanya kepada Tuhan. Demikian juga hari ini, Tuhan mau kita hanya fokus kepada Tuhan, bukan perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara diri sendiri, bukan perkara-perkara yang hanya sementara, tapi fokuslah hanya kepada Tuhan. Kita akan buka Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 sampai 5. Ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, makasih Bima. Dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, setiap kita semuanya sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita mencari perkara yang di atas, bukan kita lihat ke atas terus, lihat ke bawah, bukan maksudnya. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber dalam hidup kita. Sumber segala apapun hari ini, segala masalah kita, dialah satu-satunya sumber yang siap menolong kita. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Tuhan mau biarlah kita fokus kita mencari perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang Tuhan Yesus, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukannya kita nggak boleh bekerja, bukannya kita nggak boleh melakukan sesuatu, tetap boleh, tapi fokus kita tetap kepada Tuhan. Tak apa-apa, kalau kita fokus pada Tuhan, apapun kita lakukan walaupun itu menyakitkan, kita tidak akan mungkin kecewa, tapi hanya sementara. Roh Kudus yang siap menolong kita. Tapi kalau kita fokus kepada perkara-perkara dunia, maka saat kita mengalami badai hidup pasti kecewa kita. Loh, kok gini ya? Aku sudah tiap beribadah kepada Tuhan, kok gini ya? Seringkali seperti itu. Biarlah kita fokus kita hari ini, kita hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Ya.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dulu yang kita tidak dilayakkan, kita sudah mati. Saat kita dibaptis, itu sudah mati. Segala kelakuan kita yang lama sudah mati. Kita diangkat, kita menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan mau saat kita hidup bersama Tuhan, maka pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, maksudnya apa? Tuhan mau dan segala Tuhan. Kira-kira aku melakukan ini, kira-kira boleh enggak ya? Misalnya aku melakukan ambil perannya banyak orang lain, kira-kira boleh enggak ya? Seperti itu. Biarlah fokus kita hanya kepada perkara-perkara surgawi, sejalan dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari ini, biarlah kita seirama, sejalan dengan Tuhan. Biar tadi musik seirama, ya, antara keyboard, gitar, sama drum. Andai kan nggak seirama, jadinya seperti apa? Contohnya misalnya keyboardnya main A, yang gitar main D, kira-kira jadinya seperti apa? Kacau. Ya, demikian juga kita dapat Tuhan. Tuhan mau kita seirama, sejalan dengan Tuhan. Tidak hanya musik saja yang seirama, tapi hidup kita seirama dengan Tuhan. Ya, kita akan buka Efesus 5 ayat 17. Mau dibacakan? Ibu Desi? Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Desi. Tapi itu sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seirama itu sama dengan mengerti kehendak Tuhan. Sedangkan sebab itu janganlah kamu bodoh. Sini dikatakan orang bodoh sini bukan gak sekolah, bukan gak bisa baca, bukan. Orang gak bisa apa-apa, bukan. Tapi sini katakan janganlah kamu bodoh. Bodoh sini maksudnya udah mengerti kebenaran tapi tidak melakukan. Itu sama dengan orang yang bodoh. Waktu dikatakan Kolose 5:17. Biarlah kita mau belajar untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Semua ada dalam firman Tuhan. Biarlah kita hari ini mau belajar hidup kita seirama dengan firman Tuhan, seirama dengan Tuhan. Kenapa? Firman itu perkataan Tuhan sendiri. Biarlah kita seirama dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan? Tuhan mau kita selalu seirama dengan Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya. Kita akan buka bersama Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 5 sampai 7. Tolong dibacakan. Silakan.
kita mengerti kehendak Tuhan. Amsal mengatakan percayalah kepada Tuhan. Dengan cara apa kita percaya? Dengan segenap hati kita. Banyak seringkali kita jumpai percaya kepada Tuhan hanya separuh-separuh. Separuh ke Tuhan, separuh ke dunia. Tuhan mau saat kita percaya kepada Tuhan, dikatakan dengan segenap hati. Contohnya, misalnya Kutanting satu diskusi percaya Kutanting bahwa itu aman, Kutanting kursi itu aman kira-kira gak akan jatuh, aman ya, gak akan. Kadang ada ketakutan, jangan-jangan patah, jangan-jangan nanti itu kelek, kira-kira seperti ada ketakutan. Nah sekarang yang gemuk aja, yang gemuk siapa ya? Saya tanya kepada Michelle. Michelle anakku sayang. Apakah kamu percaya bahwa kursi yang kamu tempati itu aman, gak akan patah? Untuk kali gereja. Demikian juga kita dapat Tuhan mau seperti itu. Saat kita katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Betul, dengan segenap hati kita percaya bahwa kursi ini gak akan patah. Seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Itu namanya pasrah. Karena pasrah itu saat kita mungkin mengalami suatu badai yang begitu sukar, begitu dalam, kita gak bisa maju, gak bisa mundur, gak bisa. Kita hanya pasrah kepada Tuhan. Seperti itu, pasrah bongkoan namanya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita katakan bahwa segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Bukan setengah, bukan sepertiga, atau sepersembilan, atau seperberapa, tapi segenap hati kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berikutnya apa? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mungkin sekolah S1, S2, S3, S-teler, seringkali ini yang main. Banyak saya jumpai ya. Dulu waktu saya kerja, dokternya tuh orang dari luar negeri. Dia tidak percaya akan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak ada Tuhan. Kenapa? Di negeri sana mungkin ditanamkan hal-hal yang pokoknya kamu pinter, kamu bisa. Itu yang sangat bahaya dalam hidup kita. Tuhan mau kita jangan bersandar kepada kepintaran kita. Mungkin kita sudah pinter, mungkin IQ-nya sudah melebihi dari batas. Ingat, manusia itu hanya otaknya segempal. Kalau Tuhan sudah muter satu aja kabel dalam kepala, jadi apa kira-kira? Sebab itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan merasa aku ini hebat, aku gak perlu Tuhan kok. Itu nol di dalam Tuhan. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan yang menciptakan hidup kita. Kita sehat hari ini semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatanku aku olahraga,
aku minum vitamin, bukan itu. Tapi karena Tuhan yang beri kita kesehatan. Biarlah kita hari ini mau belajar, jangan bersandar kepada pengertian kita, tapi bersandarlah hanya kepada Tuhan. Berikutnya ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita akui bahwa semuanya itu anugerah Tuhan. Contohnya seperti Bima, dia kerja, dia mengakui bahwa semua itu Tuhan yang memberi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Jangan merasa, wah aku hebat kok, aku yang beruntung, bukan karena Tuhan. Salah. Semuanya karena Tuhan. Semuanya Tuhan atur, semuanya demikian rupa bahwa kita semuanya hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau biarlah iman kita teguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan, jangan iman kita goyah sedikit pun oleh apapun juga. Biarlah kita selalu percaya bahwa Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tak menuntun langkahmu. Mungkin jalanmu kita nggak tahu, di depan ada jurang kita nggak tahu, bukan ada bahaya kita nggak tahu. Tapi kalau ada Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sanggup berjalan. Biarlah kita akui Dia dari segala lakumu, akui Dia segala hal apapun, semuanya pemberian Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mungkin terlalu pintar. Seperti contohnya saat murid-muridnya yang menangkap ikan, dia berusaha, mungkin dia sudah ahli dalam menangkap ikan, dia berusaha malam dia berangkap, tapi hasilnya nggak ada. Tapi saat disuruh oleh Tuhan, ayo kita menangkap lagi, hasilnya apa? Menangkap ikan yang begitu banyak. Itulah kalau kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang mustahil bagi kita akan Tuhan lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Akui dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Ya, sekarang yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Biarlah kita hari ini jangan menganggap diri kita paling cerdas, paling pintar. Semuanya Dia yang memberi, Dia yang penguasa dalam hidup kita. Jangan merasa, wah aku sudah biasa kok melakukan ini, semua aku bisa. Ingat, semuanya Tuhan kan bisa karena Tuhan memampukan dalam hidup kita. Amin. Ya. Berikutnya kita akan buka Kolose 1 ayat 10 sampai 11. Saya minta terakhir surahnya Yosua. Ini ayat terakhir tulisnya kan haleluya. Misalnya saya minta Yosua baca. Ya. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, terima kasih Yosua. Ini katakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Saat kita sertakan dalam hidup kita, sertakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Dikatakan bahwa kalau saya dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapanmu.
kehidupan kita senantiasa Tuhan supaya layak. Bagaimana supaya layak? Yaitu tetap sertakan Tuhan dalam hidup kita, tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi katakan pujian yang terutama dari dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini hanya nama Yesus, bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita, bukan kegantengan kita, bukan karena kita cantik, bukan kita kena kuaya, bukan, tapi tetap yang utama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu hari ini semua karena Tuhan Yesus yang melayakkan hidup kita. Kita katakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Kita semua kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa kita berkenan kepada Tuhan? Tetap utamakan Tuhan dalam hidupmu. Sertakan apapun, akui Dia dalam segala lakumu, maka akan berkenan di hadapanmu. Berikutnya apa? Dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Tuhan mau ada buah yang keluar dalam hidup kita. Kita sudah bertobat, mungkin sudah macam-macam tiap orang pertobatan kita. Tuhan mau ada buah, tapi tidak sekedar buah, ada buah masem, ada buah manis. Tuhan mau ada buah-buah yang manis yang muncul dalam hidup kita. Dalam perkataan kita ada buah manis. Dalam perkataan kita ada buah yang manis. Dalam tingkah laku kita ada buah yang manis yang keluar dalam hidup kita. Biarlah kita hari ini mau ada buah-buah yang keluar dalam hidup kita, dalam segala pekerjaan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan mau kita selalu bertumbuh. Namanya pohon ya, pasti ada pertumbuhan. Kalau pohon gak ada pertumbuhan tuh pasti akarnya mati akarnya. Demikian juga Tuhan mau kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Tapi saya lihat semuanya bertumbuh rohani semuanya di sini. Amin. Ya, semua bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah lagi ayat 9 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Tuhan mau hidup kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan manusia terbatas. Manusia bisa lemah. Manusia bisa tidak berdaya. Tapi kekuatan daripada Tuhan itu yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Bila kita ada kekuatan daripada Tuhan. Berikutnya apa? Sini dikatakan untuk menanggung sesuatu dengan tekun dan sabar. Bila kita belajar untuk selalu bertekun dan sabar. Apapun hari ini yang kita perlukan, tekun dengan cara kita akui segala hal kita dapat Tuhan. Tuhan aku gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kita akui dapat Tuhan. Itu yang Tuhan. Yang terakhir Tuhan mau kita tetap bersyukur dalam segala situasi apapun. Berkata tadi pujian dalam segala musim hidup kita. Saat kita lemah, saat kita kuat, saat kita mungkin uang mulai menipis, uang tebal, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan segala hal apapun dalam hidup kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tadi apa yang poin pertama? Yang kedua? Ya, dua aja, nanti kalau saya tambah lagi ya tanyakan lupanya. Ya saya bersyukur hari ini, saya bersyukur bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Tidak terlewatkan semuanya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh yang siap menolong kita, yang menghibur kita, Roh yang siap memberikan kekuatan. Itu Roh Kudus yang siap menolong kita.
Yaitu yang kedua tuh, jangan fokus kepada duniawi, tapi fokuslah hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya sumber dalam hidup kita. Ya, sedang di musik maju ke depan, WL Singer. Kenakan pujian-pujian Namu. Semuanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu.
biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang membentuk kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus bekerja Roh Kudus untuk mengarahkan kami kepada jalan yang benar, agar kami boleh menempuh jalan yang lurus, jalan yang mulus sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu semakin indah dan semakin lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan Roh Allah terus mengalir dan terus bercahaya di dalam hidup hamba-Mu, Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar daripada firman Tuhan menjadi rema, menjadi makna, dan boleh bermanfaat dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kembali. Sehingga maju ke depan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semoga Sobat Probo hidup berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah peringatan kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Kau sudah menyertai mulai awal sampai akhirnya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Kau berkati baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kesehatan, keluarga mereka Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk mereka yang dapat hadir pada siang hari ini. Kau juga berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Kau berkati WL Saudari Michelle, Kau berkati dan melayani Pastor Rabi Michelle Tuhan Yesus. Kau berkati singer yang melayani sebagai single. Kau berkati Saudara Nia Waluwu dan Saudara Andreas Tuhan Yesus. Kau berkati barang-barang sebagai hari sebagai indah hadapan-Mu. Kau berkati Selvi yang sudah melayani sebagai operator LCD dan Pak Ivan yang sudah melayani sebagai operator mixer. Kau berkati pelayan mereka sebagai hari sebagai indah hadapan-Mu. Kau berkati Om Dolph dan Ibu Lisa yang sudah melayani sebagai kolektor. Kau berkati pelayan sebagai hari sebagai indah hadapan-Mu. Kau berkati Saudara Devon yang sudah melayani sebagai seksi dokumentasi
Kau berkati perannya sebagai indah zamanmu. Kau berkati Ibu Tanting yang sudah memberikan pengumuman. Kau berkati dan melayani sebagai indah zamanmu. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati In yang sudah mainkan piano, sudah lewat sudah mainkan bass, sudah dimain sudah mainkan gitar, dan sudah saya mainkan drum. Kau berkati dan mereka sebagian hari sebagian dari hadapanmu. Kau berdoa khususnya untuk anak-anak saat ini sedang sakit. Kau sembuhkan Ibu Esther Wiwin dan sempurna. Kau jampukan kakinya, tubuhnya, supaya Tuhan anak muda kembali beribadah pada Engkau. Kau jamah pulihkan Jesslyn, Tuhan Yesus yang sakit, kau jamah pulihkan. Kau berkati juga untuk cucunya Uasi Asta yang ada benjolan di leher sebelah kiri. Kau jamah pulihkan, sembuhkan. Kiranya tangan penuh kuasa yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu saat ini sakit. Kau hancurkan skala kuasa sakit mereka dan tubuhnya, akan mereka menerima kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu. Jangan kami sama bahaya, kecelakaan depan dan penyakit orang jahat, terserah gangguan, serangan kuasa kelapan, terserah medis, serang balik habis kelapan. Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, kesehatan, kami setelah penjagaan di Nusantara kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus tetap selalu mencintai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampuni kami dosa kami, ketika Engkau mengampuni dosa kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, dari pasangan benar-benar jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan dunia sampai